Terima kasih Anda masih di program Rosi. Saya masih bersama aktivis 98 yang ada di Kabinet Merah Putih, Fahri Hamzah, dan aktivis pro-demokrasi, Ferry Amsari. Ini hari Kamis, tanggal 11 Juni, besok hari Jumat, orang mengkhawatirkan adanya aksi demo besar-besaran. Bung Ferry juga pasti saya tahu berkomunikasi dengan teman-teman BEM se-Indonesia. Sebenarnya apa tujuan besar aksi demo 12 Juni hari Jumat nanti? Ya tentu menjalankan mandat yang ada di kepala publik soal prinsip-prinsip konstitusional ya. Menyuarakan kebebasan berpendapat dan tentu saja mengingatkan pemerintah. Karena dalam adagium yang kami pahami ya, power tends to corrupt absolute, power corrupt absolutely ya. Jadi kekuasaan itu pada dasarnya menyimpang. Tidak sekedar soal niat baik, tetapi apa yang disebut dengan kebijakan yang terukur dan disebut dengan kebijakan yang baik. Itu kalau tidak terlaksana. Dan ini hanya sebagai pengingat atau memang ini mengindikasikan adanya aksi unjuk rasa yang bisa berkepanjangan? Tentu kalau peringatan kemudian diabaikan, tentu akan ada gambaran yang mungkin di luar dari rencana. Kalau kemudian situasi ekonomi terus buruk, tidak ada kebijakan yang pro rakyat yang betul-betul terjadi ya. Semua hanya dalam upaya menghias berbagai hal tanpa betul-betul dapat dirasakan oleh publik luas, tentu akan berbeda ceritanya. Tapi semua yang ada di kepala teman-teman tentu negara ini bisa berjalan dengan baik. Jangan merasa paling nasionalis dibandingkan yang lain. Karena negara ini milik kita bersama. Kita ditugaskan dalam tugas masing-masing. Saya tidak meragukan peran Bang Fahri di dalam, tetapi Bang Fahri juga harus mengingat peran kami di luar untuk mengingatkan. Kalau tidak ada kami di luar, mungkin ada yang lupa. Kalau tidak ada orang seperti Fahri di dalam, mungkin kita tidak bisa bicara rasionalitas. Mungkin akan berbeda ceritanya. Oleh karena ini soal peran masing-masing saja, dan kami paham. Tapi izinkan kami mengingatkan dari perspektif kami sebagai publik luas. Jangan samakan perspektif publik di bawah dengan orang yang ada di dalam istana, tentu beda. Dan ini tidak didanai Soros atau kekuatan asing, antek asing? Anda bisa menjamin itu? Ini saya perlu tekankan. Seluruh dana asing itu diizinkan oleh pemerintah dulu baru turun. Saya ingat seluruh tudingan ke saya sebagai penerima Soros, berbagai dana tiba-tiba terbantahkan oleh pengumuman siapa saja penerima dana Soros. Orang-orang istana yang dulu mengatakan buzzer-buzzer yang kemudian bicara soal itu, tidak ada yang minta maaf. Saya sadar itu peran mereka untuk memurnikan aksi berbagai orang. Boleh saja. Ya. Nah sekarang kalau istana boleh menerima dana asing, kenapa rakyatnya tidak boleh? Kan aneh sekali negara ini. Ya, Bung Fahri, di bagian terakhir ini, bagaimana Anda melihat kritisnya mahasiswa sekarang itu juga seharusnya bisa mendapat tempat yang bisa apa yang menjadi protes mereka itu juga menjadi koreksi oleh pemerintah. Kita percaya dari awal bahwa negara dengan jumlah orang kritis yang banyak itu adalah negara yang akan lebih maju. Meskipun kita tahu dalam tren dunia sekarang ini ada negara seperti Iran, ada negara seperti China, yang punya resiliensi tertentu dan punya agenda nasional yang dahsyat. China bisa mengeluarkan orang dari kemiskinan dalam satu generasi itu lebih dari 800 juta manusia keluar dari kemiskinan. Tanpa demokrasi, dengan otoritarianisme, single party dan sebagainya. Tapi juga ada negara barat yang di sana ada kebebasan, tapi elitnya terpecah dan mulai terpuruk sekarang ini kalau kita lihat. Nah Indonesia itu harus punya jalan sendiri. Karena itulah kegembiraan teman-teman mahasiswa untuk terlibat sebagai aktivis itu adalah bagian dari pelatihan mereka untuk suatu hari menjadi pemimpin. Cuman izinkan saya juga untuk berefleksi bahwa yang dilakukan oleh Pak Prabowo sekarang itu adalah menuntaskan agenda reformasi yang pada abjad atau sisi-sisi akhir dari Orde Baru, fase-fase akhir dari Orde Baru, memang ada penyimpangan dan itulah yang kami tuntut ya. Mengerucutnya kekuasaan politik. Karena itulah Pak Prabowo mendirikan partai dan ikut dalam kontestasi pemilu ini mungkin
di dunia ini di antara pemimpin yang berkontestasi paling banyak itu adalah Pak Prabowo. Mencoba dalam demokrasi dia memimpin begitu. Dan yang kedua adalah beliau melakukan demokratisasi ekonomi yang masif, dan saya kira ini akan menjadi agenda demokratisasi ekonomi yang paling masif dalam sejarah Indonesia. Bung Fahri kan dikenal dekat dengan Presiden, Anda sendiri mengatakan bahwa mengenal beliau dengan sangat baik, karena itu Anda selalu mendukung dia. Tapi sebenarnya orang seperti Bung Fahri itu didengar nggak? Atau siapa yang didengar oleh Presiden? Saya sering dipanggil dan sering berdebat, dan juga sering tidak bisa sama pendapatnya juga. Dan kadang-kadang saya dengar dari orang, beliau belum setuju soal ini. Tapi dia tidak menghindari perdebatan, karena pada dasarnya orang itu hidup dengan tidak saja kultur tempat dia dibesarkan. Memang dia pernah di militer, tapi sebelumnya kan dia hidup di barat. Dia juga hidup dalam keluarga yang sangat demokratis. Ada perbedaan di dalam keluarganya yang luar biasa, dan mereka berdebat, senang dengan perbedaan pendapat. Jadi kalau ada orang menuduh bahwa beliau tidak suka berbeda pendapat dan sebagainya, itu tidak benar gitu. Dan itu ini yang saya bilang itu, ada persoalan gaya yang kita tidak terbiasa. Ada subkultur tertentu di Indonesia ini yang sering tidak diterima gayanya. Nggak bisa kita. Apa yang paling Anda ingin dengar atau ingin lihat koreksi yang dilakukan oleh Presiden Prabowo yang sejalan dengan harapan mahasiswa? Lebih banyak memastikan kebijakan itu betul-betul melibatkan partisipasi publik. Dari berbagai undang-undang yang kemudian menjadi kontroversi, itu tidak melibatkan partisipasi publik sama sekali. 3 hak yang harusnya ada dalam partisipasi itu diabaikan, termasuk dengan revisi Undang-Undang Polri yang terbaru, Undang-Undang Militer dan lain-lain. Kalau Bang Fahri bercerita bahwa ini cara Pak Presiden mewujudkan cita-cita reformasi, itu tidak sesuai dengan data kita. Dari 6 tuntutan reformasi tinggal 1 saja yang belum rusak. Yaitu kembali kepada Undang-Undang Dasar naskah awal. Undang-undang konstitusi kita masih konstitusi reformasi, 5 lainnya sudah hilang. Muncul multifungsi militer, peradilan yang kemudian tidak adil, punya problematika serius, bahwa Adili Suharto sudah tidak mungkin, bahwa kemudian ada mewujudkan pembagian kekuasaan yang baik. Bagaimana dengan pembagian kekuasaan? Koalisinya koalisi tunggal. Jadi 5 cita-cita sudah terbuang, hanyut. Oleh karena itu harapannya kalau memang itu cita-cita Pak Prabowo, wujudkan kembali cita-cita reformasi itu. Pastikan seluruh posisi yang diatur oleh konstitusi berada pada tempatnya. Bukan kemudian sekedar berpidato yang tinggi-tinggi tanpa kemudian mampu betul-betul membumi. Jadi kalau mengerucut pada satu pesan yang sederhana saja. Pak, bekerja jangan pidato. Bung Fahri terakhir. Pak Prabowo ini baru setahun 7 bulan atau 8 bulan. Dan kepada beliau dipikulkan semua amanat untuk memperbaiki apa yang keliru dalam 1/4 abad belakangan ini, dan beliau akan lakukan itu, dan beliau tidak kompromi dengan siapapun untuk melakukan itu. Karena dan Bung Fahri termasuk juga yang mendukung kalau ada aksi unjuk rasa mahasiswa itu adalah bagian dari itu mengingat bagian ini pemerintah negara besar. Dan tidak dituding sebagai digerakkan oleh Soros. Itu kita harus dianggap biasa saja sebagai percakapan daripada masyarakat sipil. Tapi Pak Prabowo dengan agendanya menurut saya dia akan melakukan transformasi besar-besaran, dan saya percaya Indonesia akan berubah menjadi lebih baik ke depan. Baik, terima kasih Bung Fahri, terima kasih Bung Ferry. 2 Fahri di Rosi malam hari ini, 2 aktivis, 1 masih di dalam, 2 sudah 1 di luar. 1 di dalam, 1 di luar. Tetapi semoga kita masih tetap bisa mempercakapkan masa depan bangsa ini dengan hati yang dingin. Terima kasih telah menyaksikan Rosi, kita jumpa lagi Kamis depan. Sampai jumpa.